adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita kembali lagi untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu online. Walaupun kita masih di rumah masing-masing, kita masih pakai YouTube ataupun masih pakai Zoom, kita harus tetap semangat dan sepenuh hati mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, sebelum kita masuk ke ibadahnya, Mbak Reksa mau ngajak kalian untuk nyanyiin dulu satu lagu, judulnya Tiang Awan Tiang Api. Buat yang tahu lagunya bisa langsung ikut nyanyi ya. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menjagaku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Oke, teman-teman, sekarang kita berdoa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu selama seminggu ini. Tuhan, sekarang kami akan melaksanakan ibadah online kami. Berkati agar ibadah kami berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, sekarang waktunya kita untuk masuk ke firman Tuhan yang bakal dibawain sama Mas Tio. Dengerin baik-baik ya. Salam adik-adik, senang jumpa ya. Kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Masih dalam suasana 17-an, gimana kabarnya? Ada yang ikut lomba atau di rumah aja? Atau lomba virtual?
baru saja kita rayakan ya beberapa hari yang lalu. Tapi semangat kita untuk setia melayani Tuhan, setia pada bangsa dan negara, setia sebagai murid yang teladan, setia menjadi murid-murid yang rajin. Itu yang Tuhan inginkan ya. Sebelumnya kita akan berdoa, kita mohon tuntunan Tuhan, biar Roh Kudus yang terus pimpin ibadah kita, renungan kita, belajar kita akan firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, untuk kesempatan kami boleh berkumpul meskipun masih secara virtual ya Tuhan Yesus. Dalam kami ibadah pada hari ini kami mengucap syukur bahwa Engkau tetap bekerja atas kehidupan kami. Roh Kudus yang terus memimpin kehidupan kami dari sekarang dan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya apa yang kami pelajari hari ini, apa yang kami renungkan hari ini boleh menjadi berkat, menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Dan itu menjadikan kami Tuhan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang mau setia pada Tuhan. Apapun juga Tuhan permasalahan di depan, kami mau setia pada Engkau ya Tuhan Yesus. Meskipun selama ini kami belajar mungkin masih dalam keadaan online ataupun mengerjakan tugas-tugas dengan online, kami belum boleh bertemu dengan teman-teman kami yang baru di kelas yang baru ya Tuhan. Sama kami kenaikan kelas, tapi kami percaya bahwa Kau tetap mimpin kami Tuhan, tetap membawa sukacita, tetap membawa damai sejahtera atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami akan belajar akan firman Tuhan, kami merenungkan firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan, dalam sekolah minggu GKJ Cimahi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, persiapan hati kami, dan biarlah tutup Tuhan seluruh suara kecil isi hati kami, dan biarlah suara Roh Kudus sendiri, biarlah suara Tuhan Yesus sendiri yang berkata-kata atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, berbicaralah Tuhan lebih daripada yang hamba-Mu boleh sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin teman-teman. Kita akan belajar saat ini kita ambil dari kitab Yohanes 6 ayat 56 sampai 69. Yuk kita renungkan firman Tuhan ini sambil kita menyaksikan tayangan berikut ini. Ikutin ya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku, kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Oke teman-teman, itu tadi firman Tuhan yang kita renungkan, yang dari tayangan yang sudah Dede lihat. Sebelum dari Yohanes 6 tadi,
Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang-orang yang mengikut Dia. Kan ingin mendengarkan suara firman Tuhan ya. Mulai dari 5 roti 2 ikan, bahkan sisa 12 bakul. Itu mujizat yang luar biasa ya. Mereka boleh menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Tapi begitu firman Tuhan disampaikan, ya, begitu firman-firman yang keras yang Tuhan sampaikan, mereka akhirnya mundur semua. Mengapa bisa demikian? Karena mereka hanya melihat pesona dunia. Yang mereka lihat tuh roti, yang mereka lihat tuh makanan, yang mereka lihat adalah kenikmatan-kenikmatan. Tapi begitu Tuhan memperlihatkan sesuatu, kalau engkau mengikut aku, engkau harus memikul salib. Mungkin kesengsaraan, mungkin banyak ujian-ujian gitu ya. Bahkan dari 5.000 itu mundur, yang tersisa hanya 12 orang saja yang mau setia sama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, firman Tuhan yang disampaikan hari ini, belajar kita akan kesetiaan, akan kasih Tuhan ya. Bagaimana kita boleh setia. Kita ilustrasikan, adik-adik pernah belajar tentang evolusi? Ya, Charles Darwin, seorang ilmuwan yang pernah membuat teori tentang seleksi alam yang mengatakan yang kuat akan bertahan dan yang lemah akan punah. Teori seleksi ini memberi pemahaman bahwa makhluk hidup itu harus berjuang untuk dapat bertahan hidup. Berjuang tersebut tentu bukan sehari 2 hari, akan tetapi seumur hidup. Konsistensi dari perjuangan akan menentukan kualitas hidup kita. Seringkali adanya tantangan dan kesulitan membuat kita menyerah. Udahlah Tuhan, udah cukup gini aja lah. Mungkin saya belajar juga nggak pintar-pintar karena daring. Nggak, adik-adik, kita harus tetap setia, kita tetap berusaha ya. Seringkali dengan adanya tantangan dan kesulitan membuat kita menyerah dan mundur teratur dari arena kehidupan. Ya, tantangan dan kesulitan dapat menguji kesetiaan manusia. Mereka yang dikatakan setia adalah mereka yang telah bertahan walaupun mendapatkan cobaan. Orang Kristen dalam proses ini, dia harus mempertahankan kesetiaannya, mempertahankan iman dari tengah godaan dunia. Adik-adik pun sama seperti itu ya. Hanya mereka yang benar-benar mempertahankan imannya dengan teguh akan mendapat upah di hari akhir kelak. Dan semua orang percaya, tidak terkecuali adik-adik, kita semua, Mas Dia juga perlu belajar untuk mempertahankan iman walaupun mendapatkan tantangan dan godaan yang berat. Dan bagi mereka yang tidak tahan godaan, mereka akan pelan-pelan mundur dari Tuhan. Oleh karena itu, setiap kita yang percaya, kita harus belajar untuk setia. Amin. Nah, Mas Tio mau kasih satu kuis. Nah, nanti di kuis ini ada berbarisan kata-kata secara acak. Dan adik-adik coba cari kata setia. Siapa yang bisa dapat jawaban terbanyak, dia yang menang ya. Coba lihat ya kata-kata ini, coba pelajarin. Di akhir renungan ini Mas Tio mau kasih jawabannya nanti ya. Oke? Ya, kita kembali lagi ke firman Tuhan yang ada ya. Dari Yohanes 6 ayat 56 itu adalah bahwa kesaksian Yesus. Banyak orang pada waktu itu Yesus datang ke Kapernaum ya. Dan di situ termasuk ada orang-orang Yahudi. Lalu Yesus mengajarkan dirinya, ya, dia adalah roti hidup, roti yang turun dari surga. Jadi Tuhan Yesus adalah roti yang hidup. Dan barang siapa mengupayakan akan hidup selama-lamanya. Pemahaman orang Yahudi, perkataan tersebut itu mengguncangkan hati mereka karena bertentangan dengan pemahaman mereka tentang gambaran Mesias dan keselamatan. Lalu apapun ya serangkaian ajaran yang Tuhan Yesus ajarkan, yang mereka dengarkan, itu terasa mustahil dan mereka berat untuk melakukannya. Dan pada saat inilah mereka muncullah ragu-ragu ya, keraguan hati dari para murid-murid sekalipun ya. Dari 5.000 itu orang ya, yang mereka mendapatkan mujizat makanan dari 5 roti 2 ikan, mundur satu persatu. Akhirnya mereka mundur dan tersisa hanya 12 orang ya.
Murid-murid pun merasa bimbang dengan apa yang mereka percaya selama ini. Dan pada akhirnya banyak murid-murid yang tidak lagi mengikut Yesus. Bisa dibaca di ayat 66 ya. Dan yang sisa dari 12 itu, Tuhan pun memperhatikan mereka ya. Dan Yesus menawarkan untuk mereka juga pergi. Lalu Simon berkata, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu itu adalah perkataan yang hidup kekal." Artinya, para murid percaya bahwa sepenuhnya yang mereka ikuti itu benar ya. Simon Petrus dan ke-11 murid lainnya tetap setia untuk mengikuti Yesus meskipun banyak orang yang sudah mengundurkan diri. Apa yang menyebabkan ke-12 murid itu mengambil keputusan demikian? Ayat Yohanes 6 ayat 69, "Kami percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jadi remaja-remaja harus mampu ya mengikut Tuhan Yesus meskipun dengan berbagai banyak tantangan dan godaan yang selama ini. Di masa pandemi, adik-adik harus kemana-mana pakai masker ya, cuci tangan, menjaga jarak. Mungkin selama ini kangen sama teman-teman yang lainnya, kapan bisa berkumpul lagi ya. Kelas yang baru pasti banyak teman-teman yang baru, tapi itulah tantangannya. Kita harus setia mengikuti prosedur yang ada ya. Setia dengan apa yang sudah pemerintah canangkan, karena ini adalah hal yang terbaik ya. Pakai masker, cuci tangan ya, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, tidak pergi ke mall, tidak nonton bioskop dulu. Apalagi yang di bawah 12 tahun itu udah nggak boleh masuk mall. Kakek nenek ya, umur 70 tahun atau anak-anak balita nggak boleh masuk mall saat ini. Ya itulah, kita harus setia dengan apa yang pemerintah canangkan ya. Seorang peribahasa bahwa laut yang tenang tidak akan menghasilkan pelaut yang tangguh. Bagaimana seorang bisa dikatakan setia kepada Tuhan jika ia sudah melalui tantangan dan godaan, tapi tetap bertahan untuk mengikut Tuhan? Nah, kita teman-teman, adik-adik perlu memahami makna kesetiaan kepada Tuhan. Artinya mereka harus mengalahkan godaan dan tantangan dunia serta tidak berpaling dari jalan Tuhan. Nah, teman-teman harus mampu untuk menyatakan diri sebagai anak Tuhan yang baik dan setia mengikut Tuhan walaupun dunia menawarkan godaan-godaan yang menggoyahkan iman. Adik-adik harus belajar untuk setia ya, dimana nanti tantangan-tantangan ke depan itu akan semakin berat. Mungkin adik akan diperhadapkan pada tantangan-tantangan yang membuat iman adik-adik bisa goyah, tapi yang Tuhan inginkan kita tetap bertahan setia ya. Pada akhirnya bahwa kita akan mendapat upahnya dari Tuhan sendiri. Upahnya begitu luar biasa yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Amin. Nah, sekarang bagaimana adik-adik dengan kuis yang Mas Tio bagikan tadi? Udah ada jawabannya? Siapa yang menemukan kata setia di kotak-kotak tadi? Nah, di akhir Mas Tio mau bagikan jawabannya ya. Sambil kita akan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 375, itu Saya Mau Mengikut Yesus. Oke?
Sampai jumpa adik-adik di pertemuan kita yang berikutnya. Tetap setia, tetap mengikut Tuhan. Apapun kendalanya, apapun godaan di depan, kita tetap menjadi anak-anak yang tangguh, yang setia, yang mau melayani Tuhan, yang mau mengabarkan kabar sukacita ke setiap orang. Terima kasih. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, ibadah hari ini udah selesai. Semoga minggu depan kita ada kesempatan lagi untuk bertemu. Oke, dadah, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.